Sama. Ini BI toh, Mas Agung. Ya, Ini BI toh, Mas Agung. iya bener BI. Loh, Wah, salah masuk, bro. IT berarti salah masuk. Ini BI. ini BI. Ada tadi di share di grup. Ada di atas, Mas. Di bagian atas. IT-nya itu 1916. Yo. Oke. Yo. Akademisinya gimana sih? Karena kalau di praktisi kan ada ya ada sisi lain lah. Gitu. Betul ya. Tahu Ya. Bagus. akademisi. Ya. Saya memang praktisi sih ya sebenarnya praktisi. Jadi saya dulu sebenarnya sebelum dosen saya itu lulus dari Elins ya, Elins UGM itu. Tahun lama sih lulus ya, udah tua ya, tahun 93 lulus. Saya masuk ke PT IPTN sekarang. Dulu namanya IPTN, sekarang PTDI. Jadi industri pesawat terbang ya. Terus kemudian 13 tahun di sana, lalu saya masuk Amikom itu 2007. Lalu saya melihat di Amikom itu yang menggeluti IT manajemen masih jarang ya. Nah, kembali saya ke apa itu IT manajemen. Jadi kembali ke tadi itu 4P, ada price, promotion, place, lalu ada produk ya. Nah, teknologi itu kan sekarang itu kalau Bapak Ibu ada istilah ekonomi digital itu sebenarnya apa? Sebenarnya ekonomi digital itu lebih ke kemampuan untuk men-scale up bisnisnya dengan adanya teknologi. Sebenarnya intinya malah di sana. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk bisa scale up volume penjualan ya, atau bisa scale up volume produknya dengan teknologi, itu berarti Bapak Ibu sebenarnya masuk ke ekonomi digital. Nah itu secara apa namanya filosofis ya. Nah ini kenapa saya masuk ke IT manajemen, tadi itu ada gap antara orang IT dengan orang manajemen. Nah lalu apa tugas seorang IT manajemen ya di tengah-tengah itu? Pertama dia harus punya kemampuan membuat perencanaan IT strategis atau blueprint IT ya. Itu konsultasi yang saya jual ya. Saya membuat blueprint IT untuk PT Wijaya Karya pernah, untuk PT Jasa Marga pernah, untuk PT Damri pernah, untuk Asabri pernah ya. Di apa namanya perencanaan strategis IT itu kita membuat mengawinkan antara perencanaan bisnis dengan perencanaan IT. Jadi orang IT itu sebelum membuat planning IT, misalnya gini ya,
Saya pernah bikin planning itu untuk UIN sini, UIN Jogja ya. Pertama saya akan tanya ke rektornya, waktu Pak rektornya masih Pak Yudian ya. Saya tanya, Pak, bagi UIN itu posisi IT itu seberapa penting? Ya. Itu saya tanya. Ya. Bagi UIN itu posisi IT seberapa penting? Dan dia nanya, posisi IT itu memang bisa apa aja sih Pak? Nah, dia malah balik nanya. Posisi IT. Saya jelasin, IT itu kan punya paling enggak 3 posisi ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, IT itu bisa sebagai support, ya. Jadi IT itu ada proses bisnis, ya, tapi lalu disupport oleh IT. Itu ciri khasnya apa? Proses bisnisnya tetap, tapi jadi lebih cepat, lebih akurat, lebih murah, gitu ya. Misalnya, contohnya pendaftaran mahasiswa, gitu ya. Itu kan proses bisnisnya adalah mahasiswa daftar, mahasiswa ujian, dinyatakan lulus, mahasiswa bayar. Itu kan proses bisnis. IT itu masuk sebagai support, bayarnya bisa pendaftarannya online, ujiannya online, bayar online. Itu posisinya sebagai support. Ya. Tapi IT bisa lebih naik lagi, posisinya sebagai enabler. Enabler itu sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Saya kira apa ya? Yang tadinya proses bisnisnya berubah. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Contohnya gini, kita kalau mau beli tiket, ya, dulu kita nggak bisa ya, misalnya saya mau Jogja ke Balikpapan ya, ke Mas Heru ya. Sekarang saya bisa milih, saya mau berangkat kapan, ya, saya mau pakai maskapai mana, jam berapa. Kita dengan satu aplikasi kita bisa sebagai customer itu bisa milih mana yang layanan yang paling pas buat kita ya. Pas dari cost ya, pas dari waktu, dan pas dari yang lain-lain ya. Nah, itu kan dulu nggak mungkin ya. Kita mungkin dulu kalau untuk membandingin, kita perlu banyak waktu ya, harus datang ke counter maskapai ini, nanyain jam berapa berangkat, kita bandingin sendiri. Nah, itu posisinya sudah mulai strategis ya. Jadi support sekedar untuk mempercepat, kemudian meningkatkan ketelitian. Sekarang jadi memungkinkan sesuatu yang nggak mungkin. Sama seperti layanan perbankan ya, Anda sekarang sudah bisa buka rekening mah, nggak usah datang, transaksi apa aja itu. Banyak contoh untuk mencontohkan IT itu sebagai enabler. Kemudian yang terakhir, IT itu lebih tinggi lagi bisa sebagai business driven. Jadi dulu nggak ada orang jualan platform media sosial. Karena orang bikin Facebook, Instagram, apa aja, TikTok atau apa aja itu, YouTube dan sebagainya. Ini IT sebagai bisnis yang baru. Jadi bukan hanya support bisnis, bukan memperbaiki proses bisnis, tapi untuk menciptakan bisnis baru. Ya. Biasanya paling populer Pak TikTok Pak, biasanya diganti mudah Pak. Ya, seperti itu. Saya baru tadi pagi tuh anak saya tuh kan lagi ospek tuh, suruh bikin video masukin TikTok. Dia belum pernah punya aplikasi TikTok. Dia malu-malu nginstal nih Pak. Ini tadi nginstal TikTok ya. Pinjam HP-nya dia penuh memorinya, pinjam HP-nya saya nginstal TikTok. Hanya buat upload tugas, habis itu jangan dilihat ya Pak. Tapi saya kan iseng-iseng ya, TikTok kayak apa sih? TikTok itu ternyata isinya video-video itu. Video-video yang viral itu ya. Misalnya kayak joget-joget Pak, biasanya seperti itu. Kata anak saya itu TikTok itu dia bisa mensinkronkan musiknya dengan gerakan gitu, katanya gitu ya. Iya betul Pak. Biasanya sih lagu disinkron dengan
Dance-nya itu Pak, jadi satu gitu Pak. Seperti Ya. kayak misalnya kita berimajinatif dalam TikToknya tersebut seperti itu Pak. Yang saya tahu. Keren ya. Jadi Nah, aplikasinya iya, itu Pak. cerdas ya, jadi bisa ikutin gerakan. Iya. Keren itu. Nah itu perkembangan peran IT ya. Betul Pak. Jadi ada yang terakhir itu business driven. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri kalau misalnya Gojek itu apakah posisinya sebagai enabler, apakah sebagai business driven. Menurut Bapak Ibu gimana tuh aplikasi Gojek itu? Kalau Ya. Gojek itu Pak, dia biasanya tergantung sih Pak. Biasanya kan kalau kayak tukang ojek kan biasanya sebagai pengguna, sebagai user lah. Tapi kalau yang sebagai operator saya kurang tahu sih Pak. Yang saya tahu sih kalau ojek tuh kan biasanya digunakan untuk ngecek apa tuh biasanya pesen makanan terus nganter pelanggan seperti itu. Biasanya sebagai user sih seperti itu. Ya, dia itu kan teknologi yang berperan di sini ya. Jadi orang bisa Berbasis pesan. Android Pak biasanya seperti smartphone biasanya paling banyak Pak itu. Ya, berarti posisi IT itu apakah sebagai support mempercepat proses atau dia menciptakan bisnis baru? Apakah dia hanya mengubah proses bisnis? Ya, misalnya saya contoh tadi ya, contoh beli tiket itu revolusinya kan gini. Dulu saya beli tiket itu harus datang ke counter, di sana pakai komputer layaninya, dicatat namanya. Biasanya sih komputer. Itu posisinya masih support ya. Tapi kemudian ke sini kan orang beli tiket itu orang beli orang beli tiket ini kan nggak perlu datang ke counter, dia cukup buka aplikasi, dia bisa pilih counter mana saja, bisa pilih harga, bisa pilih jam dan sebagainya. Ini berarti kan ada satu perubahan peran teknologi komputer yang tadinya itu hanya membantu percepat, sekarang justru dia memungkinkan sesuatu yang tadi nggak mungkin lah kita sampai bisa punya fasilitas seenak itu ya. Iya. Nah mungkin juga satu saat kayak penyelenggara tiket online itu mungkin dia sudah sampai posisi business driver ya. Dia menghasilkan revenue atau menciptakan bisnis baru dari aplikasi itu. Misalnya dari banyaknya kalau saya lihat yang ini belum business driven ya, tapi dia masih menggunakan IT sebagai enabler ya, karena posisi bisnisnya masih sama, belum ada bisnis baru di sini. Tapi kalau platform di sosial kan bisnisnya baru, dulu belum ada. Nah itu kurang lebih lah contoh tadi Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri kira-kira di suatu. Nah, kenapa saya cerita ini ya? Ketika kita ngaudit suatu perusahaan, ngaudit IT loh ini ya, itu kita harus lihat dulu perusahaan itu sekarang posisi IT-nya di seberapa penting. Seberapa penting, seberapa strategis. Kalau waktu di UIN itu, bentar ya. Gak apa-apa. Pak Yudian itu, rektornya itu, saya tanya, Pak, posisi IT itu seberapa penting, gitu kan? Tadi kan nanya balik, posisi IT apa sih Pak? Ya saya jelasin tadi. Wah kalau di sini Pak Asro, saya pingin kita kan misinya itu jadi perguruan tinggi riset dunia, kan banyak kan perguruan tinggi yang pingin dianggap sebagai perguruan tinggi yang unggul karena risetnya kelas dunia. Terus lalu kalau seperti itu, kira-kira IT-nya itu diperlukan oleh Bapak untuk apa? Ya supaya mendukung misi itu, jadi dosen-dosen itu bisa lebih banyak bikin jurnal yang kelas dunia, ya kan? Lalu berarti mereka butuh apa Pak dari IT? Nah itu dikejar terus sampai kita ketemu, oh ini loh, ternyata peran IT itu di UIN adalah sebagai apa? Kadang-kadang kita bantu mereka ya untuk membaca
posisi IT saat ini. Gitu ya. Nah, itu saya jadi ceritanya kemana-mana. Jadi tadi saya masih cerita soal apa itu IT manajemen ya. Nah, selain saya memberikan konsultasi membuat planning IT, saya juga memberikan jasa audit IT ya. Lalu saya membuat risk management IT, manajemen risiko IT. Kalau IT audit itu tujuannya akhirnya apa? Tujuannya adalah perusahaan itu kan semakin kesini itu semakin tergantung sama IT. Mereka itu mungkin kalau ada IT yang bermasalah, mungkin yang sepele ya, bandwidth, lemot aja itu banyak proses bisnis yang terganggu. Kehilangan pelanggan juga bisa, kehilangan keuntungan hari itu, ya. Kehilangan nama baik juga bisa. Apalagi sampai IT-nya itu kena hacking misalnya ya. Itu bisa mengganggu finansial, mengganggu bisnis. Nah, tugas kita itu untuk memastikan IT itu sehat nggak sih? Sehat itu artinya dibandingkan dengan standar ya. Istilahnya aman dari hacker gitu Pak ya? Ya aman dari hacker ya. Kemudian dia itu ada desain yang salah nggak? Sehingga ada proses perhitungan yang keliru gitu kan? Ya juga. Lalu misalnya dia sudah mengantisipasi resiko belum? Jadi kalau misalnya IT-nya itu mati, sudah datanya hilang terus piye gitu. Ada backup-nya apa enggak? Ini yang paling sederhana ya. Nanti akan saya jelaskan sampai yang pelik-peliknya ya. Nah, kemudian tadi itu ya, IT planning, IT audit. Kalau manajemen risiko IT itu banyak perusahaan itu tidak tahu bahwa IT itu banyak risikonya ya. Kita menggunakan IT itu dengan sendirinya membawa risiko bawaan. Ya, kita naruh data di server ya. Semuanya bisa pakai client server gitu kan. Semua klien bisa akses data yang sama di satu space gitu ya. Itu secara kelancaran proses kan sangat membantu ya. Data itu hanya satu data yang sama, kemudian setiap kali ada update, semua orang juga bisa melihat, semua orang mengakses data yang sama, nggak ada redundansi. Tapi dengan menaruh satu data di satu tempat, itu bisa seakan-akan menaruh telur di satu keranjang. Jadi kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Nah, itu artinya ada risiko-risiko yang harus dikenali ya. Nah, itu ya, jadi risiko IT juga. Lalu saya termasuk ngasih konsultasi soal BCP, Business Continuity Planning. BCP itu artinya apa? Setiap perusahaan itu harus punya planning kalau ada bencana. Gimana menjamin layanan tetap jalan dalam keadaan apapun. Seperti perbankan itu nggak boleh ya, nggak boleh sampai layanan itu mati, nggak boleh sama sekali. Apalagi kalau dalam keadaan emergensi itu bahkan mungkin harus standby berarti Pak. Standby ya. Nah itu kan nggak semua perusahaan tahu caranya gimana membuat skenario emergensi ya. Sekarang seperti pandemi itu kan semua instansi seakan-akan nggak siap ya. Walaupun dalam waktu beberapa lama kemudian mereka bisa menyelesaikan. Bentar saya tutup dulu. Silakan Pak. Ya oke. Jadi itu. Wah banyak juga nih, ada 30. Saya mungkin kenalan dulu lah ya. Itu baru cerita tadi nunggu yang sholat. Oke, nama saya Asro Nasiri. Asro Nasiri itu dari bahasa Arab ya.
Asro itu apa ya? Kalau pernah baca surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asro. Bahasa Arab ya, asro itu nama aslinya perjalanan. Nasiri itu pertolongan ya. Jadi saya itu mungkin disuruh jalan-jalan sambil nolong orang gitu ya, mungkin ya. Istilahnya rescue Pak ya. Kayak pertolongan ini Pak ya. Ya, mungkin. Kemudian tadi saya sudah sempat singgung, saya dulu S1 di Elins ya, UGM, S2-nya di Amikom juga. Saya alumni MTI Amikom ya. Saya dulu 93 saya kerja di industri pesawat terbang. Saya sekarang punya bisnis ya, bisnis namanya frog.id. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak ya? Saya bikin bisnis Jogja itu bisnis drone ya. Jadi drone untuk penumpang. Oh bikin alat drone gitu Pak ya, di udara gitu Pak ya? Tapi untuk penumpang ya. Oh, oke Pak. Wih, ini lambat gitu. Oke, terus saya ngajar di S1, ngajar juga di S2. S2 itu ngajar di audit khususnya ya. Terus saya dulu sebenarnya praktisi di IT auditor ya. Saya pernah audit di beberapa perguruan tinggi. Yang paling terakhir itu di UIN ya. Sebelumnya di Undip pernah. Kalau di BUMN itu banyak. Di Wijaya Karya, kemudian di Asabri, di yang Jalan Tol itu Jasa Marga, di perusahaan Damri, di kereta api, kemudian BNN ya, BNN itu apa? Badan Narkotika. Badan Narkotika Nasional Pak. Oh betul. BNN Pak. Badan Narkotika Nasional. Bagian apa Pak di BNN Pak? Audit, ngaudit saya. Kan konsultan. Audit juga Pak ya. Pihak ketiga ya, bukan karyawan. Itu kemudian, ntar saya menunjukin. Oke, sampai banget. Oke. Gantinya nggak situ. Oke itu, terus apa lagi ya? Kemudian di Amikom saya itu sebenarnya selain dosen saya di bagian IT ya. Di Amikom itu ada namanya Direktorat Innovation Center. Sebenarnya sama dengan Direktorat IT lah ya. Saya di situ diminta Pak Rektor untuk ngurus itu, sama satu lagi saya diminta ngelola Amikom Business Park. Jadi Amikom Business Park itu semacam inkubator lah kalau Bapak Ibu tahu inkubator bisnis. Jadi tugasnya itu untuk membantu mahasiswa untuk monetize produknya. Jadi ada produk yang potensial market, kita dampingi supaya bisa dapat fit dengan kebutuhan pasar, lalu cari investor. Jadi sampai ada yang dapat investasi sampai $2 juta, ada itu dari Amikom ya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, untuk tahun ini saya diminta bantu Pak Wing untuk mengajar IT audit di STMTI, tapi saya hanya ngajar sebelum UTS ya. Setelah UTS nanti Pak Wing. Oke. Ada yang mau mengenalkan diri? Pak Ramadhani dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Oh, jauh juga, Pak ya. Katanya hujan, Pak, Jakarta. Ya, semalam hujan deras. Satu lampas ya. SPP total. Oke, Pak
Ramadhani dari Jakarta, Pak Gabriel Bintang Timur dari Jogja aja. Pak, lu nggak ada namanya Saya nih. di Jakarta, Pak. Oh di Jakarta, oh rumahnya Jakarta ya? Enggak, memang kerjanya di Jakarta. Oh kerja di Jakarta. Oh ini berarti udah kerja sambil sekolah ya. Iya, Pak. Kemudian ada Mas Dimas Arno di mana ini? Di Tangerang, Pak. Oh Tangerang, wow. Iya. Oke Mas, selamat bergabung dengan Jogja. Dan ada Mas Ardian Nurroh. Dari Lamandau, Pak. Dari Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Wah, jauh banget ya. Koneksi lancar Mas ya? Ya, kadang lancar, Pak. Kadang lancar ya. Oke, ada Ibu nih. Ibu siapa? Nggak ada namanya, Bu. Ada Pak Ferat Kristanto dari mana, Pak? Halo Pak Ferat. Dalam saking Banyumas Purwokerto. Saking? Halo. Iya. Saking Banyumas. Oh Banyumas. Pak. Oh ngaten. Oh nggih. Kalau Kebumen Pak. Kalau asli Kebumen. Oh, caket Pak. Iya caket nggih. Kalau nggih caket nggih. Apa-apa saja Pak. Tak minum dulu ya. Monggo Pak. Soalnya saya puasa jadi ini. Oh iya Senin ya. Ya puasa Daud Pak saya Pak. Oh bagus lah. Iya. Iya Pak. Mantap. Biar enggak gemuk Pak. Pak Agung Rianto dari mana Pak? Oh dekat ya Jogja. Jogjanya belah mana? Oh Bangun Tapan. Oh Bangun Tapan dekat sih. Ini saya posisi lagi di Bantul nih Pak. Oh nggih, nggih salam kenal, matur nuwun Pak. Oh nggih, monggo. Oleh-oleh ya Mas ya. Kemudian ini Bu. Yang mana? Bentar. Di halaman saya ada enggak? Ada, Pak. Saya cari dulu. Pak Caleg itu, Pak. Pak Caleg itu, Pak. Pak Safor. Iya Pak. Oh ini Pak Safor. Oh namanya Iya. bagus. Iya Pak kelas ya. Kalau saking Sidoarjo Pak. Wah jauh ya, Sidoarjo ya. Oke. Jawa Timur. Oh Sidoarjo. Gimana Pak? Masalah lumpur lapindo gimana Pak? Wah sudah hilang Pak. Sudah hilang lumpurnya? Jadi Atau- tempat wisata sekarang Pak. Jadi apa? Tempat wisata. Oh malah wisata. Oh jadi wisata sih. Jadi udah lupa ini ya. Lupa kisah Pak Asrori sedihnya. dulu angkatan tahun berapa Pak? Ya Amkom. Saya MTI pertama Pak 2008. Oh 2008. Iya. Oh berarti udah lama Pak ya? Udah lama saya. Udah lama banget ya. Angkatan dulu masih Pak belum buku Srini masih. Oh sebelum buku Srini Pak ya? Masih Pak Abidarin sendirian waktu itu. Oh, Ya, tapi angkatan- Amikom ini luar biasa Pak ya. Iya. Wah banyak juga ini 31. Oke mungkin secara umum aja ya. Kenalan secara umum dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Karena untuk S2 ini lebih enak kalau kita diskusi masing-masing Bapak Ibu punya kasus yang mungkin pernah mengalami kasus di kantor masing-masing atau yang masih belum bekerja itu mungkin pernah punya pengalaman dengan masalah-masalah keamanan bisa juga ya. Oke. Untuk hari ini nih dari Pak Wing itu meminta saya menjelaskan 4 hal. Jadi pertama itu apa sih itu audit secara umum ya. Kemarin mungkin maksudnya secara umum itu gini, bukan pengertian audit, tapi audit itu bisa dilakukan dari
sesuatu yang sangat umum, sangat global. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau diminta untuk ngaudit sebuah perusahaan, ya, itu saya pertama kali ketika akan mengaudit IT, saya nggak akan melihat IT-nya dulu, Pak. Nggak akan melihat IT-nya dulu. Saya akan melihat perusahaan itu secara bisnis dulu. Saya pertama kali saya ngaudit PT Wijaya Karya, Bapak Ibu tahu ya, PT Wijaya Karya itu bisnisnya apa, Pak? PT Wika konstruksi ya. Ya. Pertama saya akan ketemu dengan pimpinannya, ada direktur, kalau nggak bisa direktur utama berarti di bawahnya direktur keuangan, ya, atau direktur marketing bisa, atau direktur pengembangan produk, atau misalnya ya tergantung organisasinya. Saya akan nanya pertama tadi soal posisi IT ya, tadi sudah sempat saya sampaikan. Di sana itu sebenarnya posisi IT sekarang seberapa penting ya. Seberapa penting itu mungkin mereka nggak tahu sejauh ini seberapa penting, tapi akan kita gali ya. Sampai kita misalnya, Pak, kalau misalnya tidak ada IT, kira-kira apa yang bermasalah ya. Misalnya contohnya di Wika itu kan saking banyaknya proyek dari Sabang sampai Merauke. Kalau Pak Jokowi bilangnya gimana, dari Sabang sampai Merauke, dari apa ke sampai Pulau Rote apa itu ya? Iya, dari Miangas sampai Pulau Rote, Pak. Ya, itu gitu. Seperti itu. Nah, itu apalagi Wika punya proyek di luar negeri ya, ada yang di Myanmar, ada yang di Thailand, ada yang di Brunei. Mereka kesulitan untuk ngontrol ya, untuk ngontrol. Ngontrol itu maksudnya apa? Ngontrol progres. Misalnya handling, Pak. Betul, handling. Misalnya bikin bandara di katakanlah di Brunei, katakanlah ya. Mereka pinginnya itu nggak usah harus ke sana nanya. Masalahnya apa sih? Progresnya sampai sekarang udah berapa persen? Ada kendala bahan baku, apa kendala tenaga kerja, apa kendala teknis. Itu pinginnya mereka itu bisa dimonitor dari Jakarta, dari pusat. Nah, mereka sudah bangun tuh namanya Project PCMS, Project Control Management System, PCMS ya. Jadi mereka pasang CCTV di setiap proyek. CCTV-nya itu juga di beberapa sudut, lalu ada aplikasinya. Setiap sore itu Pimpro-nya itu disuruh input ya, inputin dari ini apa yang dikerjakan, ada masalah apa, kemudian ada solusinya atau belum. Kalau belum berarti kenapa belum ada solusi. Tetapi itu nggak jalan, Bapak Ibu ya. Nggak jalan kenapa? Karena pemilik proyek itu kadang nggak sempat ya, nggak sempat untuk input. Jadi kadang diinput, kadang nggak diinput. Kadang diinput juga tidak informatif ya, informasi. Jadi sementara pengawas yang di Jakarta juga nggak sempat lihat CCTV satu-satu. Jadi ini ternyata bukan solusi. Nah, itu kita catat ya. PCMS itu sudah diaplikasikan di beberapa tempat ya, tapi ada masalah ini. Jadi sampai sekarang statusnya tidak dipakai. Oke, satu gitu ya. Lalu ada masalah apa lagi? Masalah marketing. Apalagi Pak, masalah marketing. Jadi marketing itu kita sudah punya aplikasi marketing. Aplikasi itu untuk mengampung informasi marketing yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Misalnya di Indonesia ini pada tahun 2020 ada sekian jembatan yang akan dibangun, sekian bandara yang akan dibangun, sekian jalan tol, sekian kilometer jalan tol yang akan dibangun. Itu semua itu dimasukkan ke aplikasi itu. Sehingga marketing nanti itu semacam informasi untuk menindaklanjuti, gitu kan? Nah, masalahnya di sana itu
marketing itu ada sistem kompetisi. Jadi setiap marketing itu saling bersaing untuk mendapatkan market sendiri-sendiri. Jadi mereka itu diam-diam nggak mau sharing informasi. Jadi kalau ada informasi dikit sendiri, pokoknya dia berhasil, dia dapat bonus, ya sudah. Jadi informasi itu bagi mereka itu mengganggu karena kalau saya sharing, saya punya informasi apa saya sharing ke aplikasi itu, dan nanti bisa dipakai ditindaklanjuti orang lain, gitu kan? Jadi data informasinya itu rahasia Pak ya bagi mereka Pak ya. Jadi mereka malas untuk ngisi itu. Memang kayak gitu Pak, sering Pak. Kan berarti kan ini nggak sinkron ya antara apa namanya aturan atau apa namanya ya dengan aplikasi itu yang harusnya nggak ada kompetisi, jadi nggak sinkron lah. Itu kita catat. Jadi istilahnya itu kita ngaudit itu kita melihat bisnis pain-nya, apa penyakit bisnisnya apa. Pain itu maksudnya PAIN ya, bisnis pain, itu penyakit bisnis di perusahaan itu apa. Kita sama sekali belum melihat IT-nya ya, belum. Waktu di PDAM tahun 2008 Pak ya, saya masih kuliah di MTI, saya sudah ngaudit di sana. Itu di sana masalahnya apa? Banyaknya air yang bocor. Jadi misalnya PDAM itu ngeluarin 1000 kubik ya hari itu, yang tercatat di pelanggan itu hanya 600 misalnya. Berarti ada 400 yang bocor ya. Lalu ada keterlambatan soal masuknya uang tagihan, itu misalnya. Jadi setiap perusahaan itu punya masalah sendiri. Kereta api itu yang lucu itu kereta api, saya boleh nyebut nggak ya? Jadi auditor itu sebenarnya nggak boleh cerita ya. Rahasia lah Pak, privasi seperti itulah menurut mereka. Ya, tapi saya nggak jadi cerita. Santai aja Pak. Ya tapi saya jadi tahu di kereta api ada masalah apa. Karena mau nggak mau tuh auditor itu diberi privilege ya, diberi keistimewaan untuk mengakses data-data yang penting ya. Nah itu apa namanya asiknya jadi auditor. Karena saya pernah juga di Pelindo ya, di Pelindo 3 itu di mana waktu itu ya, lupa ya. Makassar apa ya? Jadi gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau ngaudit itu, yang pertama dilihat adalah entity levelnya. Jadi organisasinya dulu, pertama bisnisnya dulu. Kayak PDAM itu dia ingin kebocoran air dikurangi. Kalau Wijaya Karya itu kepingin pengawasan proyek itu bisa maksimal ya, supaya setiap kali ada masalah itu segera bisa teridentifikasi. Kemudian kalau di kereta api itu masalah channeling. Jadi gini, kereta api itu sangat concern dengan layanan pelanggan ya. Mereka ingin pelanggan itu puas gitu. Itu sejak zamannya Pak Jonan itu ya. Pelanggan itu harus puas. Nah, channelnya itu untuk puas itu mereka menyediakan banyak channel untuk komplain ya. Ada lewat medsos, lewat Twitter boleh, lewat Facebook boleh. Ada yang SMS, ada yang email, ada yang telepon ya. Itu mereka kesulitan untuk mengelola itu semua. Ya, walaupun sekarang sebenarnya teknologinya sudah banyak ya. Membuat satu channel, kemudian membuat catatan komplain paling banyak itu apa sih yang paling sering ya. Apakah di bagian apa namanya pemakanannya yang nggak enak, apa tiket yang mahal, atau ketepatan waktu jadwal lah ya, berangkat dan datangnya. Nah, mereka ingin itu diidentifikasi keluhan mana yang paling sering, siapa yang paling banyak ngeluh ya. Kemudian apakah keluhan itu sudah berkurang atau belum setelah beberapa waktu diatasi ya.
mereka punya problem untuk menangani banyaknya channel lah, untuk saluran untuk keluhan ya. Itu contoh yang bisa saya ceritakan ya, masih banyak masalah lain. Nah itu jadi kalau kita mau audit IT itu mau ngomong kita harus belajar agak sedikit baca soal bisnis ya, soal bisnis. Jadi Bapak Ibu juga paling nggak tahu soal apa sih strategi bisnis, apa itu balance scorecard gitu ya. Kemudian tadi saya cerita soal 4P gitu kan, price, promotion, produk, kemudian place itu misalnya ya. Jadi sedikit tahu tentang bisnis, baru nanti setelah kita tahu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu secara bisnis ya, dia ingin efisiensi, ingin mengurangi tenaga kerja, dia ingin memuaskan pelanggan, dia ingin menekan angka kebocoran, atau dia ingin lebih transparan kepada stakeholder gitu kan. Itu baru kita memikirkan menilai teknologinya sekarang gimana, IT sekarang itu sudah memadai belum ya. Kalau dia keinginannya tinggi tapi IT-nya itu, IT-nya kan sama kayak gini, nah kita nanti ngasih saran, Bapak kok tingginya tinggi banget, tapi teknologi yang Bapak sediakan, orang yang Bapak hire untuk menjalankan atau membuat itu kok sedikit seperti ini. Nah kita nanti akan ceritakan, mereka baru tahu, oh gitu ya Pak. Jadi kita semacam kamera untuk memotret gitu ya. Setelah dipotret kan dia baru tahu, oh saya jelek, oh bagus. Jadi auditor itu harus ngasih 3 ya laporannya itu. Pertama adalah temuan ya. Temuan itu adalah fakta yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi fakta yang menyalahi standar ya. Itu temuan. Yang kedua adalah rekomendasi. Ada temuan berarti ada rekomendasi, ada saran perbaikan, ya kan? Yang ketiga adalah skor, ya. Skor itu nilai. Jadi auditi atau perusahaan yang diaudit itu mereka tuh pingin dapat nilai. Itu manusiawi ya. Saya nilainya berapa sih Pak dibandingkan dengan perusahaan lain? Nah itu kan kita punya nilai 0 sampai 5 ya. Nah nanti kita kasih nilai Pak, Bapak itu nilainya 3. Kalau perusahaan yang lain kayak dia bandingkan Pertamina berapa Pak? Pertamina sudah 3,5. Oh berarti saya kurang dikit ya. So mereka kalau perguruan tinggi biasanya nanyain, saya Undip dapat berapa Pak? Saya dapat 2,8. Oh, kalau UIN berapa Pak? Nah, UIN lebih rendah lagi Pak, dia cuma 2,5. Mereka itu kayak apa namanya, benchmarking ya untuk. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada temuan 1, yang kedua ada saran perbaikan untuk perbaiki temuan ini, yang ketiga adalah nilai, ada skor. Ya, itu isi dari apa namanya laporan audit. Nah, ya, itu apa namanya yang ingin saya sampaikan soal proses audit di entity level ya. Jadi kita ngaudit itu di level yang tinggi dulu, di level bisnis. Mungkin ada pertanyaan? Pak izin, emang nggak ada Astro, nggak ada slide-nya atau gimana nih Pak? Atau materinya mungkin kalau ada Pak? Ada sih Pak, tadi saya mau nampilin mau upload, bentar Pak. Saya tampilkan saya. Ya, biar enak Pak. Izin Pak. Matur suwun nuwun Pak Astro. Iya. Biar sambil cerita Pak, biar sambil lihat slide seperti itu. Iya, saya ngelihat Mas Heru terus tadi Pak. Iya Pak, salam kenal Pak. Mas Heru.
Ya, dari mana Pak? Dari tadi Mas Heru. Nah, maksud saya dari asal daerahnya Pak. Asal daerah. Dari Sidoarjo Mas Heru. Izin Mas. Oh, senang. Dari Balikpapan saya Pak, salam kenal. Dari tadi. Dari tadi. Balikpapan nggak capek Mas Heru. Hah? Nggak capek di Balikpapan. Enggak juga sih. Pegel Pak Sapor. Di balik papan apa nggak kecepit terus. Nah ini ambil cerita ya. Audit entity level itu maksudnya. Kurang lebih ini. Jadi apa namanya? Area-area yang akan kita audit ya. Tapi intinya sebenarnya gini. Bentar Pak, saya tak sebelum ke sini nanti Bu, ini terlalu teknis, saya akan ini dulu. Kasih tahu dulu yang lebih. Pak Asro izin bertanya. Ya, silahkan Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa report auditor salah satunya temuan ya Pak? Iya betul. Kalau dari Pak Asro kan dulunya pernah bekerja sebagai auditor, jadi bisa menemukan temuan itu, bisa bertanya dengan stakeholder atau manajemen atau direktur ya. Kalau kita dari mahasiswa itu gimana Pak? Kalau mau bisa menemukan temuan itu. Oh ini kan bayangan saya kan Bapak Ibu nanti setelah lulus kan bisa jadi auditor ya. Jadi udah nggak mahasiswa lagi dong ya. Maksud saya kalau misalkan kita ada tugas gitu, kita mau cari referensinya itu dari mana gitu Pak? Apakah nanti gitu. Ya, ya itu memang itu sangat apa ya, informasi itu kan sangat bukan sangat ya, informasi itu nggak ada di dokumen biasanya. Kita biasanya dapatnya dari dialog dengan pimpinannya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, kalau tugas kemungkinan dapat data seperti itu agak susah ya kalau tugas ya. Jadi yang ngasih tugas itu kebangetan itu Mbak. Iya, Pak. Harus wawancara ya Pak? Iya wawancara, itu kan proses seperti itu, wawancara aja kan belum tentu bisa ketemu dengan yang ini ya, yang ideal. Ya. Mungkin sambil nanya ini saya tadi sudah muncul ulang lagi. Bentar ya. Saya mau kasih tahu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Mau bertanya Pak? Ya. Saya Hamid Pak. Oh ya monggo. Saya di Jogja saja Pak. Jogjanya mana? Sleman Pak. Oh Sleman. Slemannya mana? Saya Gamping. Saya Pelosok Kuning 4 Minomartani Ngaglik Sleman. Belakang Amikom ya. I see. Iya Pak. Gimana Mas? Saya jadi nggak enak nih tetangga. Iya Pak, saya cuma di timur ini. Mohon maaf agak ramai karena masih di kantor. Ya. Kemarin saya sempat membaca, ya melihat satu jurnal Pak di Citek apa ya? Yang di Citek itu. Ya, itu kan punya Amikom Pak. Agak tertarik dengan judulnya kok tentang sepertinya ini IT audit mungkin ya Pak ya. Evaluasi kepuasan pelayanan pengguna aplikasi OPAP Perpustakaan STIM Amikom Yogyakarta. Ini kebetulan tulisan ada pembimbingnya Pak Abi sama Pak Hanif. Apakah IT audit itu kalau dibuat karya itu kurang lebih judulnya seperti itu gitu Pak? Evaluasi kepuasan gitu ya. Kalau saya sempat baca sekilas itu kan ada metodenya, ada IPA dan IKP. Nggak ngelihat juga ada sintak programnya gitu Pak.
Nah, rencananya saya juga kan buat semacam evaluasi kepuasan pelayanan pengguna aplikasi di tempat saya, yang hasilnya itu menemukan tingkat kepuasan. Apakah itu juga termasuk bisa juga jadikan salah satu alternatif judul tesis? Bisa. Jadi kalau kita mau melihat dari aspek IT ya, kepuasan itu kan misalnya kita mau audit sebuah aplikasi, itu biasanya ngelihat apakah kualitas informasinya apakah memuaskan bagi pengunjung ya, kalau misalnya sebuah website ya atau sebuah aplikasi apapun ya. Kemudian ada kualitas interface-nya, jadi menu-menunya gitu ya, fitur-fiturnya. Kemudian nanti manfaatnya apa? Apakah ini membuat pekerjaan lebih mudah, gitu kan? Apakah justru membuat lebih capek, gitu, lebih banyak masalah? Itu kan banyak variabelnya. Nanti Pak Nur Hamid bisa menggunakan metode macam-macam. Sebenarnya yang mau dituju mengukur apanya yang diukur, gitu. Kepuasan itu dari kepuasan fitur yang disediakan, kualitas informasi yang diperoleh, atau dari segi manfaatnya buat user. Itu bisa, Pak Hamid. Kalau untuk pembimbing untuk yang kasus-kasus IT audit itu di Hamid siapa ya Pak ya kira-kira? Biasanya saya memang, saya pembimbing kedua karena saya belum dokter ya. Jadi saya pembimbing pendamping. Nanti pembimbing pertamanya bisa Prof Bambang, bisa Pak Andi Sunyoto, bisa Prof Emma, bisa Bu Srini. Biasanya saya, gimana? Ini Pak, satu lagi mungkin. Itu kan berarti pasti ada kuesioner gitu ya, kalau yang untuk audit itu ya? Ya, betul. Oke, mungkin itu saja Pak. Tapi berarti seperti tidak ada software yang kita buat Pak. Tapi kita sudah buat software, kemudian kita evaluasi gitu ya. Betul. Memang itu. Memang kalau bentuknya audit, kecuali kalau audit itu ada dua, audit kepatuhan atau audit substantif. Kalau kepatuhan itu ada standar, dipatuhi enggak. Gitu. Oh iya. Ya, itu enggak pakai software. Tapi kalau audit substantif itu kita misalnya ngaudit ngaudit konten ya, ngaudit isi. Itu pakai tool memang. Oh gitu. Ya. Pakai namanya ACL ya, Audit Common Language. Itu beda metode ya. Pakai CAAT lah, Computer Audit dengan menggunakan teknologi. Oke, terima kasih Pak. Ada yang izin itu ya, surat asar. Pak mau nanya Pak? Ya, masih Mas. Ya, Pak, kalau dalam satu siklus audit itu kan tadi berarti kita kan mendapatkan temuan ya, terus ada rekomendasi, kemudian ada nilai Pak. Iya. Nah, dalam satu siklus itu apakah kita itu akan sebagai auditor itu akan nunggu sampai perbaikan mereka selesai atau cukup selesai di setelah scoring Pak? Kalau kita itu tanggung jawab kita itu sebenarnya hanya menilai, kemudian memberikan menemukan, memberikan saran, kemudian menilai. Setelah itu tuh biasanya kalau saya itu 2 tahun kemudian saya akan datang lagi ke sana, mengukur lagi apakah skornya naik apa enggak. Nah dari situ baru saya ngecek yang dulu pernah saya sarankan dijalankan enggak gitu. Nah jadi tugasnya itu sebenarnya hanya sampai ke menilai, Mas Dimas. Itu juga sifatnya kan rekomendasi ya, dilaksanakan apa enggak itu memang terserah dari si auditi. Audit itu maksudnya orang yang diaudit. Tapi kita akan sampaikan resikonya. Misalnya kita sampaikan resikonya, Pak kalau ini nggak diperbaiki, ini akan berisiko seperti ini. Jadi mereka itu tahu betul. Dan kita punya roadmap ya, prioritas mana yang harus yang mana urgent. Seperti di UIN saya bilang
Pak Rektor pokoknya backup itu urgent, harus segera. Kalau nggak ada backup, resikonya ini. Ya, jadi setelah itu kalau saya biasanya akan nawarin lagi 2 tahun, mau diupdate lagi enggak? Kalau enggak berarti ya itu sudah jadi ranah mereka sih, mau ada. Sama ini Pak. Ketika audit itu Pak, apakah si auditornya itu harus mengacu ke salah satu acuan, misalkan ISO 2701 gitu ya, atau boleh dari misalkan pengalaman dari si auditornya gitu? Oh nggak bisa. Jadi audit itu bisa, ya, harus pakai standar, karena kan orang akan menanyakan, Pak, Bapak menilai ini sebagai temuan apa dasarnya? Kenapa ini saya dianggap keliru? Kan ini saya sudah lakukan bertahun-tahun nggak masalah. Ya, kita ini Pak, kalau dasarnya adalah ini Pak ISO sekian, kemudian bisa juga ITIL sekian, bisa juga COVID sekian, bisa juga pakai standar keamanan, misalnya apa namanya 2701 itu ya. Jadi kita punya dasar yang kuat untuk menilai itu. Tapi sebetulnya mereka membuat ISO itu kan kumpulan dari best practice ya. Jadi orang ISO itu sebetulnya mereka ngumpulin bukti-bukti bahwa kalau dilakukan ini sudah terbukti akan hasilnya seperti ini. Itu kumpulin jadi standar lalu dijual gitulah namanya bisnis atau bisnis standar gitu. Jadi memang nggak bisa Mas ya, kalau Mas Dimas ya, kalau kita hanya berdasarkan dari pengalaman. Ya Pak. Mungkin ada lagi, ada yang izin salat maghrib ya, ini berarti sudah minum di tempat saya belum Pak. Berarti nggak tahu waktu Indonesia bagian mana. Bagian timur berarti. Oke, saya share satu slide ya. Ini bicara banyak sudah tentang ini ya. Nanti akan jadi gini. Slide ini itu, jadi ketika kita pertama kali datang ke sebuah objek audit atau auditi, kita akan melihat value chain ini ya. Kita akan belajar dulu sebenarnya bisnis di Wijaya Karya ini, Wijaya Karya ya, itu seperti apa sih? Apa yang mereka lakukan sehari-hari? Ya. Jadi ini value chain atau apa ya kalau value chain itu proses alur kerja di PT Wijaya Karya. Contoh yang lain ini kalau perguruan tinggi, ini proses bisnisnya seperti ini ya. Kalau kita ngaudit perguruan tinggi, kita ngelihat perguruan tinggi itu ada proses yang utama, ada proses yang pendukung. Yang utama itu semua pasti sama ya. Perguruan tinggi pasti ada proses penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau Bapak Ibu yang jadi dosen pasti tahu lah ya, sama mereka ada proses kegiatan akademik, belajar mengajar, mungkin ada kegiatan pengajaran yang via online, lalu ada kegiatan mencari referensi, lalu ada kegiatan mahasiswa. Kemudian kalau di rumah sakit, ini di Boromius Bandung ya, saya pernah membuat ini dibaca ruwet ya, tapi sebenarnya yang paling penting di rumah sakit itu ini ada namanya anamnesis. Jadi rumah sakit itu pertama kali itu melakukan namanya mengecek, misalnya Bapak Ibu ke dokter, mereka pertama kali akan ngecek dulu ya, suhunya dicek, lalu mungkin dilihat lidahnya atau dilihat matanya atau dilihat cara jalannya, itu mereka sudah melihat satu gejala yang tidak biasa, ya, gejala nggak sehat. Itu anamnesis, baru mereka riset itu bisa secara serius ya, kalau ini belum pernah ada penyakit semacam ini, dokter perlu waktu lama ngambil sampel dulu ya, mungkin dibedah sedikit, atau dia perlu ngambil sampel darah, atau perlu
foto ronsen, lalu di riset, lalu baru ada diagnosis. Oh ini sakit ini, sakit ini. Itu diagnosis itu baru diagnosa ya, baru kemungkinan. Lalu baru dokter memutuskan treatmentnya. Ada yang harus dioperasi, ada yang cukup obat jalan, ada yang cukup harus udah kamu istirahat aja yang banyak ya, atau kamu harus banyak minum, itu macam-macam ya treatmentnya. Lalu baru discharge itu sembuh atau ya mohon maaf ini mungkin ada yang akhirnya meninggal ya. Nah, ini proses bisnis di rumah sakit seperti ini. Nah, kemudian ada pelayanan yang lain, ada pelayanan ambulan, ada pelayanan terapi, ada penunjang-penunjang seperti cuci baju, binato ya ambulan dan sebagainya. Lalu ada manajemen SDM, ada keuangan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang IT perlu tahu seperti ini? Saya kira ketika ngaudit, kenapa perlu harus tahu proses bisnis seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Nanti kita diskusi lah. Bu Upik mungkin. Apa auditor itu pertama kali datang itu dia harus tahu, oh rumah sakit gini kalau kerjaannya. Apa pentingnya informasi ini buat auditor IT? Kebetulan saya kerja di rumah sakit, Pak. Oh, kebetulan banget. Iya. Gimana? Mungkin karena auditor harus tahu alurnya, Pak, alur bisnisnya. Kalau nggak tahu alur bisnisnya, bagaimana mau memberikan rekomendasi atau menilai gitu. Nah, sekarang apa kaitannya dengan IT? Misalnya Bu Upi udah tahu, oh ada analisis, ada riset, ada diagnosis. Lalu kalau dihubungkan dengan tujuan kita ke sana untuk nilai IT-nya baik apa enggak, hubungannya gimana tuh kira-kira? Gimana? Melihat dari kedudukan IT-nya tadi, Pak, dia sebagai support, enabler, atau bisnis yang baru. Ya, bagus sekali. Itu satu ya. Berarti untuk melihat posisi IT di rumah sakit itu sudah seberapa penting ya. Ya. Apakah dia support? Berarti Bu Upik ini rajin loh Bapak-bapak, nyatet ya. Dicatat ya, support, enabler atau bisnis driver. Ya. Kalau saya udah hafal karena sudah ngajar ya. Nah, itu bagus banget ya. Berarti Bu Upik sudah jawab satu pertanyaan yang penting buat auditor. Ya, kita tahu posisi IT itu di perusahaan itu seberapa strategis. Kemudian ada yang kedua. Ada dua aja, satu lagi apa? Kenapa orang IT yang sebetulnya mau audit IT tapi kok harus lihat ini dulu? Mas, ini yang kelihatan dengan wilayah, saya menunjuk siapa ya? Pak Safor mungkin ketua kelas, mungkin ada pendapat Pak. Kalau saya lihat, kalau di sini kan ini pelayanan ya Pak. Oh, iya. Ya pelayanan di rumah sakit. Tentunya menurut saya kenapa seorang auditor harus tahu prosesnya ini. Kalau kita amati setiap proses yang berjalan ini kan tentunya di alat bantunya adalah IT, Pak. Misalkan kayak rekam medis, alur datanya itu dari situ, Pak. Kejadian, Pak. Mulai dari pendaftaran sampai nanti ke rekam medik, semua kan ini berkaitan dengan IT tentunya di sininya, Pak. Betul sekali Pak. Kalau saya ini ya, pantas jadi ketua kelas nih. Betul sekali Pak Mas Afar. Jadi kita itu orang IT itu harus tahu. Ini ada proses seperti ini, lalu IT-nya itu sudah berperan seberapa banyak? Ya. Apakah di analisis sudah ada aplikasi yang digunakan oleh tim tugas di sini? Apakah sudah cukup
memadai belum. Itu sebagai penilaian kita. Karena ini penting ya, atau di bidang risetnya itu ada aplikasi apa yang sudah ada. Apakah baru Office aja, apakah sudah ada aplikasi untuk membantu kegiatan riset ini. Lalu apakah cukup buat karyawan, apakah masih kurang. Ya, ini adalah dua fungsi tadi ya, kenapa kita harus tahu kasus bisnis. Dan Bapak Ibu nanti akan terkejut ya. Seperti saya pernah di BNN. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Itu kegiatannya apa coba di sana? Kita tahunya di TV kan hanya apa? Coba Bapak Ibu tahu BNN itu apa? Kira-kira kalau Bapak Ibu ngaudit BNN, itu di sana mereka itu ngapain aja? Biasanya kalau di BNN kan biasanya Pak tes urin Pak. Nah, berarti apa itu? Tes urin itu dalam rangka apa Mas? Dia mengecek apakah dia positif narkoba atau dia negatif seperti Oh, berarti itu, dia mendeteksi ya? Iya, misalnya kayak corona positif apa enggak seperti itu, pakai rapid test seperti itu. Berarti dia tugasnya mendeteksi. Nah, iya Pak. Apalagi kira-kira? Lalu apa ya? Laporan masyarakat. Berarti itu laporan itu intinya isi laporannya apa? Laporan penyalahgunaan, laporan ada Curigaan ada pabrik sabu-sabu di sekitar situ gitu ya. Iya. Nah, berarti ini kan dia mengelola, menerima laporan dan menindaklanjuti kan ya? Betul, ya. Nah, oke. Apalagi misalnya kira-kira? Selain itu, jadi ada nggak tugas penyuluhan? Oh, kayak sosialisasi Pak, sosialisasi biasanya kayak double L pill-nya itu macam-macam sih seperti itu dijelaskan, terus sama sabu-sabu ekstraksi seperti itu. Berarti ada ganja apalagi. Ya, oke. Berarti kalau mau disebutkan, mereka ada nggak kewajiban untuk tindakan pencegahan? Ada ya pencegahan. Ada Pak, tindakan pencegahannya ada Pak. Oke. Lalu ada nggak tindakan deteksi terhadap pengguna? Berapa yang menggunakan, siapa yang menggunakan apa? Itu ada ya? Ada Pak, ada. Ya, lalu ada juga rehabilitasi ada nggak? Rehabilitasi ada Pak. Biasanya rehabilitasi ada Pak. Biasanya kalau orang pakai narkoba, kalau dia sudah pikiran stres atau melayu atau apa, dia rehabilitasi dulu Pak. Mas Heru kok kayaknya pengalaman banget ya Mas Heru. Saya baru tahu Pak jadi. Ini harus diawasi Pak sama internet Pak. Diawasi ya. Siapa? Oke, jadi ada. Jadi ada namanya pencegahan, ada deteksi, ada juga rehabilitasi, dan mungkin dia melakukan yang lain-lain ya. Itu kita perlu tahu begitu kita masuk sebagai auditor di BNN, kita selami dulu kegiatan mereka. Baru kita akan lihat, IT-nya sudah seberapa baik ya? Apakah kegiatan-kegiatan itu sudah ada IT-nya? Kalau belum, kita nanti bisa ngasih saran. Untuk kepekerjaan deteksi ini perlu IT seperti apa, infrastruktur seperti apa, aplikasinya seperti apa, perlu orang seperti apa. Nah itu, jadi itu pentingnya kita memahami di level organisasi di organisasi. Saya kasih contoh untuk Wika ya. Nah ini dengan yang ini bedanya adalah di warna ya. Ini ya, ini warnanya masih biru. Ini di sini udah berubah. Kalau Bapak Ibu lihat, merah itu none ya, kuning itu partially, hijau muda largely, hijau tua fully. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah analisa dukungan IT atas bisnis ya. Kalau yang merah itu artinya apa? Setelah Bapak Ibu lihat, mengaudit awal, Bapak lihat loh, ini belum ada IT-nya sama sekali, saya kasih merah, good corporate governance. Pemasaran belum ada IT, ya. Manajemen kontak belum ada IT. Kalau parsial itu berarti sudah ada IT, tapi mungkin baru sebagian.
Ya, kemudian ada larger itu, ini sudah yang paling banyak IT-nya itu di pengukuran dan evaluasi kerja sama keuangan. Nah, tinggal nanti analisa dari IT-nya itu sudah ada, sudah cukup belum, sudah baik belum, sudah aman belum. Nah, itu nanti bagian dari laporan itu ya, laporan dari auditor. Jadi itu kenapa saya dari awal tadi banyak cerita soal bisnis ya. Pak Asro, tanya Pak. Ya. Kalau menurut Bapak yang lebih didahulukan itu adalah audit manajemen dulu atau audit IT Pak? Atau mungkin bisa jalan dua-duanya Pak? Ya, kalau urutan prosesnya memang harus main manajemen dulu Pak, karena kita mengasumsikan IT itu kan hanya sebagai pendukung ya atau support. Ya, artinya kalau kecuali IT itu sebagai bisnis itu sendiri, kalau kita misalnya audit misalnya kita ngaudit Facebook gitu ya, itu nanti beda karena IT itu adalah sebagai business driven. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan konvensional, kita umumnya asumsinya IT ini posisinya support. Walaupun setelah kita masuk, ternyata enggak ya, artinya udah tinggi posisinya, itu masalah lain. Tapi urutannya kita tanya dulu soal manajemen. Jadi seakan kita tanya soal proses bisnis, kalau tadi itu bisnis pain-nya, penyakit bisnisnya apa, nah baru nanti akan kita telaah lebih lanjut IT-nya seperti apa sih, seberapa baik, seberapa sehat, ada SOP-nya apa enggak, orangnya itu kompeten apa enggak, mereka ada training apa enggak, proses desainnya itu pakai metode apa, ya, ada quality control-nya apa enggak, itu sudah sangat detail ya. Jadi pertanyaan Pak Safa itu saya jawab, memang harus audit di sisi entity level dulu Pak. Ya Pak ya? Ya, manajemen dulu. Seberapa baik, atau seperti apa mereka itu merunning bisnisnya, nanti baru kita masuk ke konteks IT-nya. Gitu. Karena mungkin selama ini Pak, yang pernah saya lihat sih, mungkin saya kurang ya, kebutuhan daripada audit IT itu untuk di perusahaan-perusahaan itu mungkin masih skalanya masih kecil ya Pak ya? Nah, justru itu Pak, justru itu kan itu yang saya sendiri sudah mulai tahun 2013. Waktu itu kan motivasi saya itu karena ini ada satu bidang yang jarang orang mau masuk, kemudian banyak perusahaan yang nggak sadar kalau mereka perlu audit. Tapi kalau ketika mereka pernah diaudit, mereka baru tahu banyak banget ya bolong-bolongnya. Gitu. Jadi saya waktu tekniknya gini Pak, saya bikin training dulu, training IT audit. Ketika ada peserta, saya kasih tahu caranya. Pertama sama seperti ini ya, saya menyampaikan betapa pentingnya IT audit. Baru saya kasih tahu caranya, cara ngaudit infrastruktur gimana, ngaudit aplikasi gimana, ya, kemudian ngaudit organisasi gimana. Setelah itu baru mereka baru sadar bahwa IT itu sangat penting untuk dicek. Nah, mereka biasanya itu setelah tahu caranya itu bukan mau ngaudit sendiri Pak, nggak berani Pak. Saya tahu juga sih teknik ini saya pakai. Mereka bisa, Pak Asrul bisa nggak? Minta tolong ke perusahaan kami diaudit. Oh ya siap Pak, itu mau tujuan saya gitu. Karena kalau training itu mereka hanya bayar 3,5 juta 3 hari, kalau ngaudit mereka harus bayar, ada yang bayar 400 juta ada Pak, ada yang bayar 400 juta ada. Nah itu audit itu ada 3 Pak, audit aplikasi, audit infrastruktur, audit tata kelola ya. Nanti saya jelaskan. Nah ini saya belum kasih slide, baru gambaran awal. Nanti akan saya kasih materinya masing-masing itu. Nah, dari training itu tadi mereka akhirnya tersadar gitu, aware ya bahwa audit itu penting. Nah, sampai sekarang pun di Jogja itu setahu saya yang
Saya dulu kan partner sama Bu Eni Susana juga ngajar di MTI. Dua ini yang apa namanya, saya dan Bu Eni yang masih banyak diminta untuk ngaudit di Jakarta. Nah, pernah saya diundang oleh perguruan tinggi Atmajaya, mereka itu akan membuka program studi Pak khusus untuk audit. Luar biasa kan. Ini mungkin udah pada rules ya. Waktu saya diminta untuk ngasih semacam insight wawasan ya. Kira-kira kurikulumnya apa aja. Luar biasa. Mereka melihat kebutuhan IT auditor itu semakin banyak. Ya, alasannya sederhana karena semakin banyak apa namanya perusahaan tergantung IT, tapi mereka nggak pernah ngecek kesehatan IT-nya, sehingga banyak kasus-kasus ada kebocoran data, ya, ada pencurian data, ada data yang hilang karena kesalahan nggak siap dengan bencana alam dan sebagainya. Itu Pak Sakur. Ya, makasih Pak. Izin bertanya Pak Asro. Ya Pak Ferhat, monggo Pak. Bicara mengenai aware Pak. Iya. Ya Bang, kalau gambaran saya yang kami lihat ya di semua Pak Safor kan di pariwisata tuh. Oh, pariwisata ya. Oke. Terkait langsung pasti yang punya audit pemerintah itu. Kalau Pak Ferhat bukan di. Kita bisa aware Pak. Ini bicara aware ya. Iya, oke. Terus? Ya, ini bicara aware saja Pak, secara keseluruhan. Sebetulnya kalau audit yang manajemen, pengamatan saya sih di dunia apapun sudah mulai aware ya, berangkat dari keinginan si bidang usaha pihak independen ya demi kemajuan kondisi eksternal, internal, kekuatan dan lain sebagainya. Tapi ini bicara mengenai IT Pak. Yeah. Kami sendiri kan ini saya pribadi kan ini di audit baru denger nih walaupun beberapa teman ya di forensik IT gitu mungkin agak sering dengar gitu. Tapi kalau bicara ini kan terkenalnya di IT forensiknya Pak di Purwokerto itu Amikom. Nah, bicara kalau kondisi sekarang ini kan Pak Asro sudah tahu nih di Indonesia ya, tadi ada beberapa contoh juga. Sebenarnya berapa perusahaan-perusahaan itu yang sudah mungkin walaupun belum 100% menggunakan IT gitu untuk memasukkan atau seperti itu. Maaf Pak, diulangi ini agak kurang. Jadi Pak Ferhat pertanyaannya di Indonesia tingkat awareness perusahaan gitu Pak. Sebenarnya sangat besar sih. Sebenarnya udah besar Pak ya untuk IT audit ya. Mungkin tadi ada karena didorong oleh drive karena apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Regulasi pemerintah atau mungkin karena ya memang pada zamannya Pak Dahlan Iskan jadi Menteri BUMN Pak ya, itu 2015 itu ada beliau mengeluarkan Permen nomor 13 kalau nggak salah, itu yang memerintahkan semua BUMN itu harus melakukan audit IT, tata kelola IT. Itu 2015 beliau membuat peraturan, jadi harus. Jadi waktu itu banyak yang nggak tahu apa itu audit tata kelola IT dan menggunakan standarnya COVID memang COVID COPIT 4.1. Nah di situ banyak standar-standar yang harus dipenuhi. Misalnya semua perusahaan BUMN harus punya rencana IT, harus ada rencana IT. Kemudian semua BUMN itu mereka harus punya komite IT misalnya yang menentukan keputusan belanja IT. Jadi banyak
perusahaan itu memutuskan belanja IT itu nggak melibatkan orang bisnis. Itu yang jadi masalah. Mereka beli teknologi terkini, teknologi paling canggih, tapi tidak melihat apakah teknologi ini sebenarnya kepake nggak, mensupport bisnis apa enggak. Nah, itu kan karena nggak ada, ya sama seperti kasus dulu zamannya Gubernur Jakarta masih Ahok itu banyak sekolah yang beli UPS ya. Ya itu karena nggak ada proses mengidentifikasi kebutuhan bisnis dulu sebelum memutuskan untuk belanja, maka perlu ada namanya komite IT. Misalnya itu contoh ya. Kemudian ada organisasi IT-nya juga harus sesuai dengan, harus memadai ya. Misalnya gini Pak, saya di PDAM Tangerang itu pernah agak ramai karena gini. PDAM Tangerang itu sudah punya planning IT. Planning IT begitu bagus Pak. Mereka itu akan menggunakan teknologi untuk mencatat penggunaan air. Ya, jadi mereka nggak perlu mencatat manual lagi. Setiap penggunaan itu akan difoto, ya, pakai aplikasi. Kalau terkirim datanya ke server, jadi lebih cepat untuk mencatat pemakaian air. Lalu mereka punya CRM Pak, ada namanya Customer Relationship Management untuk mengelola keluhan pelanggan. Jadi pelanggan itu keluhannya itu diinventarisir, diidentifikasi, ditangani yang bisa online, kalau enggak langsung ada tim yang ini. Tapi itu planning Pak, planning bagus sekali. Tapi organisasinya itu nggak ada Pak, orang IT-nya yang ada kotaknya itu nggak ada. Jadi orang itu hanya di bagian rumah tangga Pak, apa namanya, satpras ya. Hanya ada dua orang. Nah, saya kan nanya nih, Bapak, kalau planningnya sebetulnya bagus, orang IT-nya nggak ada yang punya wewenang untuk menjalankan itu, memutuskan belanja yang mana bagusnya, lalu menginstalasi. Lalu gimana ini mau jalan? Nah, harusnya gimana? Harusnya organisasinya berubah. Harus ada direktur IT minimal. Kalau nggak mau direktur ya manajer. Itu ramai Pak. Ramai karena apa? Orang IT yang lainnya semua staff, tiba-tiba anak direktur kan banyak perubahan yang membuat orang lain nggak rela Pak. Gajinya berubah, posisinya jadi wewenangnya besar. Tapi itu konsekuensi dari adanya plan IT. Nah, kalau nggak ada orang yang tahu IT dan merancang planning itu, apa bikin planning? Kadang-kadang auditor itu berhadapan dengan retensi seperti itu. Ya, itu tapi akhirnya setelah sekian lama kita kasih tahu apa risikonya kalau planning itu nggak dijalankan, karena nggak mau maju organisasinya, ya akhirnya mereka mau dengan sangat berat hati itu saja ya. Ya, tapi itu sama seperti di UIN Pak. Di UIN itu ini beda lain. Di UIN itu organisasinya agak aneh. Direktur satu, di bawahnya itu ada 11 orang staf semua. Jadi ada satu direktur, ada di bawahnya langsung staf 11. Orang yang bertahun-tahun jadi staf ini nggak punya tempat untuk naik. Sehingga ketika dia harus naik karena prestasi, dipindah ke bagian lain Pak, yang ada tempatnya. Orang IT kan kehilangan satu talent yang sudah pengalaman, sudah sangat expert menangani masalah, sudah tahu proses bisnis seperti apa, kelemahan kekuatan IT, dipindah ke bagian lain hanya karena nggak ada tempat IT. Ini kan sangat ironis. Tapi mulai dari nol lagi ya Pak. Iya. Dan lalu staff ini sayang banget, sudah puluhan tahun berpengalaman, pindah bagian yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan IT. Jadi IT itu selalu lack of human resource. Tapi mereka nggak sadar itu kalau nggak kita potret. Oh iya Pak ya, harusnya gimana gitu. Sebenarnya masalah sepele, kita buatlah jenjang-jenjang yang bisa menaikkan karir. Misalnya ada kepala divisi atau manajer IT.
Sesimpel itu, tapi belum tentu mereka orang internal sendiri melihat itu. Jadi ini makanya kalau kita mau jadi auditor IT sebenarnya ada misi untuk membantu mereka untuk melihat lebih baik gitu lah, lebih objektif. Ya banyak akhirnya orang-orang yang akhirnya sama auditor itu, terima kasih Pak, terima kasih saya sekarang naik jabatan. Saya gitu kan jadinya. Ada pahalanya Pak. Gitu Pak. Jadi karena memang governance itu karena aturan. Lalu yang kedua karena sekarang sudah eranya big data ya. Jadi sangat rentan kita terhadap soal keamanan data. Ada kasus-kasus di Tokopedia kemarin, kebocoran data pelanggan atau data itu sangat membuat orang melek ya, bahwa kita harus sebagai instansi itu, bahkan ada hukum sekarang Pak, kalau sampai instansi itu dianggap lalai mengelola data, itu ada sanksinya. Itu kan mereka mungkin nggak tahu sih harus seperti apa sih mengelola data itu yang aman itu. Ya kan, pengendaliannya bagaimana. Nah itu kan mereka perlu konsultan, perlu auditor ya untuk membantu Pak, untuk membantu gimana mengamankan data pelanggan. Itu sebenarnya untuk kepentingan mereka juga, ada kepentingan citra gitu kan, loyalitas gitu kan. Lalu data mereka sendiri juga penting, harus dilindungi ya kan. Sampai kita nanti ngaudit misalnya gini Pak, ada karyawan yang sudah resign, udah lama, mereka ternyata masih punya akses ke sistem itu kan, karena mereka nggak tahu kalau hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Bukan hanya itu Pak, yang sepele nggak lebih parah lah ya, itu kan parah ya. Misalnya Bapak tadinya di bagian keuangan punya akses ke sistem informasi keuangan, lalu suatu saat dimutasi ke bagian SDM, tapi Bapak masih punya akses ke keuangan, dan orang karena nggak ada review terhadap hak akses, ini kejadian ada orang SDM tahu keuangan ini nggak disadari gitu. Dan orang juga kadang nggak awareness, nggak apa-apa lah, paling juga mereka nggak akan melakukan apa-apa. Belum tentu, karena kan semakin strategis informasi itu ya informasi semakin dijaga gitu kan. Nah ini mungkin itu Pak, jadi awareness itu bisa dari karena aturan pemerintah, bisa karena kejadian yang merusak citra, kayak Facebook kan akhirnya sempat rusak citranya ya, karena pernah dianggap mengambil data pelanggan gitu, untuk kepentingan kampanye. Mungkin itu Pak, kadang mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Pak, terima kasih Pak, cukup jelas Pak Asro. Oh iya, teman-teman. Mungkin itu, lalu saya akan menyampaikan sedikit tambahan slide yang lain, jadi kalau nggak ada pertanyaan. Ini sambil ini kan kita kelas sampai jam berapa? 16.50 ya? 16.50 Pak, betul. Ya, dan lagi jadi ini apa itu ET audit, mungkin Pak Wing sudah menyampaikan, tapi saya akan menyampaikan lagi sedikit ya. Jadi ET audit juga adalah satu kegiatan untuk menguji ya, bisa menguji itu. Kita kadang-kadang menguji Pak yang simpel, misalnya kita kasih password sembarangan bisa masuk apa enggak. Kadang-kadang ada password yang orang malas bikin password ya, admin kemudian user admin, password admin, kita ada juga gitu, 1 2 3 4 5
8 password juga password seperti itu. Kemudian independen itu memang nggak boleh Pak kita ngaudit. Kalau kita punya kemampuan ngaudit, kita ngaudit diri kita sendiri, atau perguruan tinggi kita sendiri, atau perusahaan kita itu nggak boleh ya. Karena itu ada apa namanya istilahnya apa sih ya? Interest apa itu? Conflict of interest ya. Lalu ini seperti ditanyakan Mas Dimas, ini ada standar yang kita acu, harus objektif, harus sistematis. Ini sebenarnya auditor itu nggak terlalu sulit Pak, jadi sudah ada step-stepnya apa yang harus kita lakukan. Apa dulu, lalu apa pertanyaannya, bagaimana cara menilai, ini sudah ada. Jadi kalau kita mau ikutin, mau kita baca, urutannya itu sudah ada semua. Kemudian apa yang kita audit bisa network ya, jaringan itu bisa dari bandwidth-nya ya, misalnya pembagian bandwidth itu dasarnya apa sih? Apakah dasarnya itu pokoknya misalnya ada 3 giga itu dibagi rata ya. Kemudian ada nggak monitoring terhadap penggunaan bandwidth? Ada nggak pembatasan terhadap penggunaan bandwidth? Kalau monitoring itu berarti harus ada tool ya Pak, ada tool misalnya selama ini bandwidth itu sebenarnya dipakai untuk apa sih? Kan ada tool yang bisa merekod yang misalnya IP sekian ya, kalau misalnya klien semua dikasih IP statik itu bisa dideteksi IP ini kebanyakan akses YouTube misalnya, kebanyakan mereka menggunakan akses yang relevan dengan pekerjaan. Lalu juga untuk akses, kalau saya pernah di perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi yang minta orang IT ini gini, orang IT itu minta ke rektor, Pak saya mau menambah bandwidth. Lalu rektornya bilang, alasannya apa? Ya karena kurang. Apa dasarnya kurang? Coba diaudit dulu. Itu enggak kurang bandwidthnya. Nah, lalu baru saya ke sana, saya ngaudit, saya ngitung ya kebutuhan per klien berapa, lalu berapa bandwidth yang tersedia, lalu saya lihat apakah peralatannya itu sudah sesuai dengan untuk distribusi bandwidthnya. Lalu ada temuan bahwa kenapa dia nggak kurang, karena ada beberapa akses point yang terbuka nggak ada passwordnya, jadi orang sekitar situ bisa pakai gitu. Ini contoh audit di area network, ada audit terhadap user, apakah usernya itu kompeten gitu, apakah mereka pernah dilatih ya, apakah user ini tadi itu ya, akses terhadap user itu hak aksesnya apakah ada review ya, kemudian apakah user ini misalnya ya tadi itu ya dapat pelatihan yang cukup untuk menggunakan aplikasi, ada audit terhadap device aplikasi, lalu audit terhadap data, audit terhadap proses pengembangan bangunan, atau audit terhadap data center ya. Kemudian ini tadi contoh network audit, ada audit bandwidth management, akses, jadi audit terhadap hak akses tadi ya, siapa yang berhak, dia berhak apa aja, apakah hanya bisa baca, apakah boleh edit, boleh menghapus ya, atau apakah dia boleh nambah user itu nanti kita akan melihat user level manajemennya ya. Lalu kita bisa ngaudit physical security-nya. Physical itu maksudnya pengamanan secara fisik. Apakah misalnya orang yang masuk ke situ harus pakai fingerprint gitu ya. Lalu ada CCTV untuk mengawasi siapa yang masuk, berapa lama masuknya, apa yang dilakukan di ruangan itu. Kemudian mungkin sampai misalnya ada enggak kunci, ada satu aset IT itu yang sangat penting itu dijaga, ada kuncinya apa enggak. Lalu misalnya dilindungi dari debu, bagaimana mekanisme perlindungannya ya. Kemudian ada insiden respon, kalau ada respon itu siapa yang bertanggung jawab untuk
kalau ada insiden siapa yang bertanggung jawab merespon, apakah mereka sudah ada SOP-nya, apakah mereka itu sudah terlatih, kemudian apakah insiden itu ada kategorinya. Jadi ada kejadian yang disebut insiden, ya. Ada kejadian yang disebut trouble biasa, ya. Nanti ada nggak kategorinya, mana yang disebut insiden apa aja. Berarti kalau insiden itu urgent ya, harus segera dihandle. Ada audit, ada backup itu kalau network berarti backup jaringan ya, backup jaringan. Kemudian recovery dan business continuity planning. Jadi kalau gimana menjamin kalau ada masalah dengan network itu bisnis masih tetap jalan. Backupnya berapa banyak? Lalu backup itu ada di klien apa ada di provider? Misalnya kalau kita pesan bandwidth ke satu provider, di sana kita ada nggak pengecekan terhadap backup di provider itu? Kita sendiri punya backup enggak? Nah itu salah satu yang di audit ya. Lalu vendor management ini kaitannya dengan kalau kita menggunakan pihak ketiga untuk provider bandwidth, atau mungkin kita menggunakan data center atau colocation misalnya, itu kita punya nggak